Ia terbangun di tengah malam dan menemukan kalau Robert ada di kaki tempat tidur sambil duduk dan ngeliatin dia. Halo, welcome back to my channel dengan aku Tusi. Nah, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya, amin. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang boneka, tapi bukan sembarang boneka. Dan kalian juga jangan ngebayangin kalau boneka yang akan aku ceritain di video ini sama dengan boneka Barbie, boneka teddy bear, atau boneka lain yang lucu dan menggemaskan. Karena aku jamin kalian gak akan mau memiliki boneka ini di rumah kalian. Di Tusi Top 5 kali ini, aku akan memberikan kalian cerita tentang 5 boneka terseram yang bisa bikin kalian merinding. Tapi sebelum masuk ke Tusi Top 5, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke nomor 5. Di nomor 5 ada Okiku. Okiku adalah boneka Jepang yang ditempatkan di sebuah kuil yang bernama Iwamizawa di Hokkaido, Jepang. Cerita Okiku ini bermula saat seorang kakak yang bernama Eikichi Suzuki membelikan sebuah boneka untuk adiknya yang berusia 3 tahun yang bernama Kikoku. Sejak saat itu, Kikoku dan boneka ini selalu main bersama dan tidak pernah terpisahkan. Sampai suatu hari, Kikoku meninggal karena sakit flu parah yang dideritanya. Setelah kematian Kikoku, keluarganya ini menempatkan boneka tersebut di sebuah kuil kecil untuk mengenang Kikoku dan memberi nama boneka ini Okiku. Nah, setelah lama nggak melihat kuil tersebut, keluarga Kikoku dibuat kaget dengan rambut Okiku yang bertumbuh sangat panjang. Padahal, rambut Okiku ini harusnya panjangnya hanya seleher aja. Dan Okiku ini kan sebuah boneka ya, jadi gak wajar aja kalau misalkan rambut dari Okiku ini bisa bertambah panjang dari rambut sebenarnya. Dan sejak saat itu, keluarga Kikoku ini percaya kalau boneka Okiku ini telah dimasuki oleh arwah anaknya yang bernama Kikoku. Sebelum keluarga tersebut pindah keluar Hokkaido, mereka menitipkan Okiku kepada seorang biksu di kuil Manenji. Biksu di kuil ini merawat Okiku dan juga rutin memotong rambut Okiku. Sejak saat itulah banyak pengunjung yang datang ke kuil Manenji untuk melihat boneka Okiku, dan beberapa dari pengunjung tersebut mengatakan kalau mereka melihat ke dalam mulut Okiku ada juga gigi yang tumbuh. Ternyata rambut Okiku ini pernah diteliti dan hasilnya adalah benar bahwa rambut Okiku ini adalah rambut manusia. Ya itulah tadi cerita tentang boneka di nomor 5, sekarang kita akan masuk ke boneka di nomor 4. Di nomor 4 ada Joliet. Joliet adalah sebuah boneka yang sudah berusia lebih dari 1 abad dan dimiliki oleh satu keluarga selama lebih dari 4 generasi. Keluarga ini sebenarnya tahu kalau Joliet adalah boneka berhantu dan dikutuk, tapi mereka nggak mau membuang boneka ini dan tetap menjaga boneka ini. Kenapa? Cerita bermula dari seorang wanita yang tengah hamil. Ia diberikan boneka oleh temannya sebagai hadiah atas kehamilannya. Tapi ternyata temannya ini kasih hadiah bukan karena dia senang melihat temannya hamil, tapi justru karena dia iri. Dan boneka yang diberikan ternyata adalah boneka yang dikutuk dan diberikan rasa kebencian. Setelah melahirkan anak laki-laki yang sehat, secara misterius, anak laki-laki ini meninggal 3 hari setelah dilahirkan. Dan yang mengejutkan lagi, ibu dari anak ini mendengar suara tangisan bayinya keluar dari boneka Joliet yang diberikan oleh temannya tersebut. Sejak saat itu, mereka percaya kalau arwah anaknya ini terperangkap dalam tubuh boneka Joliet.
Nah, kejadian ini terjadi selama 4 generasi dengan kejadian yang sama persis. Keempat ibu ini memiliki 2 orang anak, yang satu perempuan dan yang satu adalah laki-laki. Tapi setiap anak laki-lakinya ini akan meninggal secara misterius 3 hari setelah dilahirkan. Selain mereka akan kehilangan anak laki-lakinya, kutukan lain yang lebih menyeramkan lagi adalah setiap anak perempuannya akan mengalami hal yang serupa. Sampai generasi keempat, Joliet masih mengeluarkan suara tangisan anak bayi. Bahkan ada 4 suara tangisan yang berbeda yang berasal dari setiap bayi yang meninggal sebelumnya secara misterius. Kadang boneka Joliet ini menangis dengan 4 suara di saat yang sama, tapi terkadang Joliet menangis dengan 1 suara saja. Nah, suara yang dikeluarkan oleh Joliet hanya bisa didengarkan oleh keluarganya aja. Jadi orang-orang yang mendengar cerita dari keluarga tersebut nggak akan percaya karena mereka nggak bisa dengar suara Joliet dengan kuping mereka sendiri. Dan selama 4 generasi ini mereka tetap terus menjaga Joliet karena mereka percaya bahwa arwah dari anak-anak mereka terperangkap di dalam boneka ini. Bahkan mereka memperlakukan boneka ini seperti bayi yang hidup. Itulah tadi cerita tentang boneka di nomor 4. Sekarang kita akan masuk ke boneka nomor 3. Di nomor 3 ada Robert the Doll. Cerita dari Robert the Doll bermula pada awal tahun 1900. Saat anak yang bernama Robert Eugene Otto diberikan boneka oleh pelayannya dan menamai boneka tersebut dengan nama Robert. Sejak saat itu, anak yang dipanggil Jean ini selalu bermain bersama bonekanya dan tidak pernah terpisahkan. Sampai pada suatu malam, saat Jean berusia 10 tahun, ia terbangun di tengah malam dan menemukan kalau Robert ada di kaki tempat tidur sambil duduk dan ngeliatin dia. Lalu ibunya Jean terbangun karena dia mendengar ada suara teriakan dan juga suara perabotan-perabotan yang terbalik. Waktu ibunya nyamperin Jean, dia bilang ke ibunya kalau yang melakukan hal-hal tersebut adalah boneka kesayangannya, yaitu Robert. Sampai akhirnya setiap ada kejadian yang ganjil dan aneh, Jean selalu menyalahkan bonekanya ini. Selain itu, orang tua dari Jean sering mendengar kalau Jean ini suka mengajak ngobrol bonekanya. Dan yang mengerikan, ada suara asing yang merespon anaknya yang mereka yakini kalau suara itu adalah suara Robert. Nah, setelah kejadian-kejadian aneh tersebut, orang tua Jean meletakkan boneka Robert di loteng. Setelah ditaruh di loteng, para tamu yang datang ke rumah keluarga Otto suka mengeluhkan kalau mereka ini mendengar ada suara langkah kaki bolak-balik yang keras dari atas loteng. Dan gak cuma para tamu, tapi tetangganya juga, khususnya anak kecil, suka melihat ada boneka yang mengintip dari jendela loteng. Nah, banyak yang percaya kalau boneka Otto ini dikutuk oleh pelayan keluarga Otto yang memberikan Robert kepada Jean. Boneka ini diisikan dengan ilmu hitam dan juga voodoo karena pelayannya ini pernah sakit hati dengan kelakuan dari orang tua Jean. Sekarang Robert the Doll ada di East Mortello Fort Museum dan kemisteriusan dari boneka ini terus berlanjut. Banyak pengunjung yang melaporkan kalau kamera yang mereka bawa ke museum suka error kalau berada di dekat boneka Robert. Dan pihak museum banyak menerima surat permintaan maaf yang ditujukan kepada Robert karena mereka pernah mengambil gambar Robert tanpa izin. Ya begitulah kisah Robert the Doll. Sekarang kita akan masuk ke kisah boneka nomor 2. Di nomor 2 ada Annabelle. Kalian pasti udah tahu kan boneka Annabelle? Boneka yang awalnya ini muncul di film The Conjuring sampai boneka ini punya film sendiri dengan judul yang sama dengan namanya, yaitu Annabelle. Sebenarnya, boneka Annabelle yang kalian lihat di film itu sangat berbeda dengan boneka aslinya. Aslinya boneka ini bentuknya seperti boneka yang wajar pada umumnya dan juga tidak menyeramkan.
Nah, cerita boneka Annabelle ini bermula pada tahun 1970 saat ada seorang ibu memberikan boneka tersebut kepada anaknya yang bernama Donna. Donna ini merupakan pelajar dan tinggal bersama temannya yang bernama Angie di sebuah apartemen. Nah, awalnya boneka ini terlihat biasa-biasa aja kayak boneka pada umumnya. Sampai mereka sadar kalau Annabelle ini suka berpindah sendiri dari satu tempat ke tempat lain dan posisi dari Annabelle ini suka berubah. Lalu suatu saat aksi Annabelle ini semakin aneh karena ia juga meninggalkan pesan di secari kertas dengan tulisan help atau minta tolong. Dan Annabelle juga melakukan hal-hal yang menyeramkan seperti mencekik dan mencakar penghuni apartemen dan menimbulkan suara-suara gaduh di apartemen mereka. Karena merasa hal ini adalah suatu yang gak beres, akhirnya Donna dan Angie berkonsultasi kepada paranormal yang bernama Ed dan Lorraine Warren. Nah, paranormal ini juga diceritakan di dalam film The Conjuring dan juga Annabelle. Lalu, pasangan paranormal ini menyimpulkan bahwa ada roh jahat atau iblis yang menempel pada boneka Annabelle ini. Mereka juga mengatakan kalau iblis ini memanipulasi boneka tersebut untuk memberi kesan menghantui. Karena iblis itu tidak bisa merasuki boneka dan hanya merasuki manusia. Dan target dari iblis ini adalah Donna, pemilik boneka Annabelle. Paranormal Ed dan Lorraine Warren akhirnya membawa Annabelle ke rumah mereka, walaupun di perjalanan mereka ini mengalami beberapa hal buruk. Kejadian yang sama juga terjadi di rumah suami istri paranormal ini. Annabelle bisa tiba-tiba muncul dan berpindah di ruangan-ruangan rumah mereka. Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya Ed dan Lorraine Warren mengunci Annabelle di sebuah lemari kaca sampai dengan saat ini. Nah, begitulah cerita tentang Annabelle. Sekarang kita akan masuk ke boneka nomor 1. Di nomor 1 ada boneka Mandy. Boneka Mandy ini merupakan boneka berhantu yang terkenal di Kanada. Bentuk dari boneka Mandy ini terlihat seperti boneka antik yang lucu, tapi sebenarnya boneka ini jauh dari kata lucu. Boneka Mandy ini didonasikan kepada Quesnel Museum pada tahun 1991 oleh pemiliknya. Saat didonasikan, boneka ini berumur 91 tahun. Dan boneka ini merupakan boneka buatan Jerman sekitar tahun 1919 sampai 1920. Selama memiliki Mandy, pemiliknya ini suka mendengar suara tangisan yang berasal dari basement. Tapi, waktu pemiliknya ini pergi ke basement, dia tidak melihat ada seorang pun di sana dan hanya melihat boneka Mandy ini duduk sambil melihat ke dirinya. Nah, setelah didonasikan ke museum, kejadian di rumahnya pun berhenti. Tapi, kejadian mengerikan ini berpindah ke museum. Kejadian tersebut seperti sering terdengar suara tangisan bayi, makan siang staf museum suka menghilang dan berpindah ke tempat lain, artefak yang ada di dalam museum juga suka berpindah ke tempat lain, dan staf museum juga suka mendengar suara langkah kaki yang lama-lama seperti mengejar mereka. Gak cuma staf aja yang merasa terganggu, pengunjung pun banyak mengeluhkan cerita seram terjadi di dalam museum. Kata mereka, pengunjung yang melihat Mandy akan merasakan sakit kepala dan keberadaannya di museum seperti ada yang memperhatikan sampai mereka memiliki mimpi buruk. Lalu, saat Mandy ditempatkan di antara boneka antik lainnya di museum, boneka-boneka tersebut akan hancur dan robek. Menurut staf museum, Mandy ini gak suka ditinggal sendirian. Menurut pengalaman mereka, Mandy kalau ditinggal sendirian di suatu ruangan, keesokan harinya ruangan tersebut akan sangat berantakan. Seperti banyak sobekan kertas dan juga barang-barang kecil seperti pensil dan pulpen akan bertebaran di mana aja. Dan sama seperti Robert the Doll,
Mandy ini bisa membuat barang-barang elektronik jadi error kalau misalkan barang tersebut berada di sekitar Mandy. Kayak misalkan kamera yang kedip-kedip waktu merekam boneka Mandy. Singkat cerita, waktu ditemukan, boneka Mandy ini berada di dalam pelukan seorang gadis kecil yang ditemukan tewas di sebuah lumbung yang tidak terpakai. Dan orang-orang percaya kalau arwah dari gadis kecil tersebut pindah dan masuk ke dalam tubuh Mandy. Ya itulah tadi cerita tentang 5 boneka terseram yang pernah ada. Kalau kalian punya pengalaman menyeramkan dengan boneka, boleh banget untuk komen dan sharing cerita kalian di dalam komen. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini, dan kalau kalian punya request untuk next to see top 5, boleh banget kalian dengan komen di video ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan juga like video ini. See you guys on the next video and bye-bye.